Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah, musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan fikih munakahat, yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang telah masuk kepada kami melalui nomor admin channel YouTube MZT Malang Raya. Yang kebetulan pertanyaannya masuk adalah tentang fikih munakahat, fikih pernikahan. Oleh karena itu, sebelum kami memberikan respon dan tanggapan, kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kami senantiasa diberikan hidayah atau taufik, diberikan bimbingan oleh Allah taala di dalam menyampaikan respon dan tanggapan yang telah masuk kepada kami semuanya, dan kami senantiasa minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat muslim secara meluas. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang telah masuk kepada nomor admin channel YouTube MZT Malang Raya adalah: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya tentang perceraian. Deskripsi: si A menikah dengan si B, punya anak satu, dan akhirnya cerai. Setelah cerai, si B menikah dengan laki-laki lain atau si C dan sampai punya anak, dan akhirnya si B dan si C cerai juga. Akhirnya si A menikah lagi dengan si B. Artinya pernikahan kedua setelah ada si C, atau yang kemudian diistilahkan muhallil. Yang menjadi masalah, si A dan si B telah menikah yang kedua, terjadi talak lagi. Pertanyaan, talak yang terjadi pada pernikahan kedua itu masuk talak berapa? Apakah dihitung talak pertama, apa dihitung dari semenjak pernikahan yang awal? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang telah masuk kepada kami melalui nomor admin channel YouTube kami. Dari pertanyaan yang seperti ini, maka kami memberikan jawaban bahwa yang dinamakan muhallil adalah ketika laki-laki kedua itu menikahi seorang perempuan, dan yang perempuan ini berstatus talak bain. Dia menjadi objek dari talak bain. Ketika yang laki-laki ini menikahi perempuan berangkat dari kasus perceraian dan cerainya adalah talak bain, maka laki-laki ini yang kemudian diistilahkan dengan sebutan muhallil. Tapi kalau kemudian talak yang dilontarkan oleh si suami itu masih belum talak yang ketiga, artinya talak itu adalah talak yang rajai. Hanya saja kemudian si suami tidak merujuk istri yang telah dia ceraikan, baik itu cerai satu ataupun cerai dua, hingga habis masa iddahnya, lalu kemudian si istri ini menikah dengan laki-laki lain, maka si suami ini sebenarnya secara pemahaman istilah dari fikih, maka suami ini tidak dinamakan dengan sebutan muhallil. Nah, kalau seandainya dari pertanyaan yang masuk ini, cerai antara si A dan si B itu pada yang pertama kali masih cerai pertama, hanya satu kali melontarkan cerai, maka masih jatuh talak rajai. Walaupun kemudian si perempuan, si istri yang kemudian tadi dibahasakan dengan si B menikah dengan laki-laki yang kedua, lalu kemudian terjadi perceraian dengan laki-laki kedua, sehingga kemudian si perempuan ini atau si mantan istri ini menikah lagi dengan si A, dengan mantan suami yang sebelumnya. Lalu kemudian ketika si A dengan si B ini menikah, ya, untuk yang kedua kalinya, maka sisa talak atau sisa jatah talak untuk si A tersisa dua. Kenapa demikian? Karena di pernikahan yang sebelumnya si A ini telah melantarkan satu kali talak kepada istrinya.
walaupun si A si B atau si mantan istri ini telah menikah dengan laki-laki yang lain, dengan laki-laki yang kedua. Namun kemudian karena talak dari si A atau mantan suami yang sebelumnya ini masih satu kali, lalu kemudian mereka itu kembali lagi berumah tangga, maka jatah talak untuk suami yang pertama, yang si A ini, masih tersisa 2. Lalu kemudian dari pernikahan yang ketiga, berarti yang pertama itu pernikahan antara A dengan B, pernikahan kedua itu antara B dengan C, lalu kemudian pernikahan ketiga itu A dengan B lagi, terjadi cerai lagi. Dan kalau memang cerai yang dari pernikahan ketiga ini hanya satu kali melontarkan cerai, maka si A masih tersisa 1 talak lagi. Artinya berarti talak yang dilontarkan oleh si A kepada si B pada pernikahan kedua kalinya untuk si A, atau pernikahan yang untuk ketiga kalinya bagi si B, itu masih talak rojai. Statusnya masih talak rojai, bukan talak bain. Bukan kembali kepada yang pertama, talak yang pertama. Walaupun si B atau si istri ini pernah menikah dengan laki-laki lain yang tadi dalam pertanyaan diistilahkan atau disebut dengan si C. Talak yang berlaku untuk A kepada B masih talak yang kedua, dan itu kemudian diistilahkan dengan talak rojai. Sehingga kalau seandainya si A ini masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan si B, maka si A masih punya kesempatan untuk mengajukan rujuk kepada istrinya selama si istri itu masih dalam masa iddah. Tapi kalau kemudian si B sudah habis masa iddahnya, atau istri ini sudah habis masa iddahnya, lalu si A ini masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan si B ini, maka si A harus melakukan akdun jadid. Dan seandainya terjadi akdun jadid, atau seandainya terjadi rujuk karena masa iddahnya masih ada, maka si A masih tersisa 1 kali talak lagi. Seandainya kemudian si A ini melontarkan talak kepada istrinya atau si B, maka habislah jatah talak untuk si A. Sehingga kalau kemudian setelah melontarkan talak si A ini masih ingin kembali kepada si B, maka si B harus dinikahi dengan laki-laki yang lain terlebih dahulu setelah habis masa iddah dari perceraian si A. Lalu kemudian dengan pernikahan laki-laki yang kedua ini terjadi hubungan badan, lalu kemudian terjadi perceraian, lalu kemudian terjadi masa iddah terlebih dahulu sampai habis masa iddahnya, lalu kemudian si B boleh menikah lagi dengan si A. Nah, seandainya ketika menikah yang berikutnya ini, yang terakhir ini, jatah talak untuk si A kembali menjadi 1. Seandainya dia mentalak, dia jatuh talak untuk yang pertama lagi, talak rojai lagi. Nah, ini karena apa? Karena laki-laki yang nikah untuk yang berikutnya ini, laki-laki lain yang menikahi si perempuan ini, dia memang menjadi muhalil. Sedangkan dalam pertanyaan ini, dia masih belum dianggap sebagai muhalil dalam istilah fikih munakahat mazhab Imam Syafi'i. Keterangannya kami ambilkan dari kitab Mughnil Muhtaj, yang merupakan syarah dari kitab Minhaj, yang mana kitab Mughnil Muhtaj ini merupakan kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Dalam kitab Minhajnya, Al-Imam An-Nawawi memberikan keterangan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tallaqa duna salasin wa raja'a au jaddada walau ba'da zaujin adat bi baqiyatis salasi wa in sallasa adat bisalasin. Yang kalau diartikan keterangannya kitab Minhaj, ya, seandainya ada suami yang dia itu melontarkan talak kepada istrinya, namun talak yang disampaikan oleh suami kepada istri ini masih belum sampai talak yang ketiga, lalu kemudian si suami ini melakukan rujuk. Tentunya rujuk ini maksudnya adalah masih berada pada durasi masa-masa iddah. Au jaddada, atau si suami ini kemudian kembali berumah tangga dengan istrinya dengan cara akdun jadid. Dia mengulang akdun nikah, artinya berarti masa iddahnya sudah habis. Ya. Walau ba'da zaujin, walaupun si istri ini pernah dinikah oleh laki-laki lain. Ya. Adat bibaqiyati salasi. Maka si suami ini jatah talaknya kembali lagi, ya,
sesuai dengan sisa talak yang sebenarnya masih dia punya. Kalau sebelumnya itu hanya melontarkan talak satu, berarti sekarang si suami ini memiliki jatah talak untuk yang kedua kali dan talak yang ketiga kalinya. Karena dulunya hanya mentalak satu kali. Kalau misalkan sebelumnya itu sudah pernah mentalak dua, baik itu dalam waktu yang terpisah atau dalam satu waktu sekaligus, misalkan si suami bilang, kamu saya talak dua, misalkan seperti itu. Maka yang kembali kepada si suami adalah jatah talak yang ketiga, artinya tersisa satu. Tapi kalau kemudian seandainya si suami itu dulu pernah melayangkan talak sehingga talak tiga kepada si istri, lalu kemudian si istri ini dalam kurun waktu berikutnya kembali berumah tangga dengan si mantan suami, tentunya itu melalui proses muhalil dalam keterangan fikih, sebagaimana telah kita bahas pada beberapa video yang sebelumnya. Maka jatah talaknya suami yang pertama ini atau mantan suaminya ini kembali kepada talak yang pertama, seandainya ingin mentalaknya. Karena sudah terjadi muhalil antara si istri dengan laki-laki lain selain suaminya. Ini keterangan yang tertulis di dalam kitab Minhajnya. Dalam hal ini, beliau Asy-Syaikh Khatib Asy-Syarbini memberikan keterangan yang mana beliau menyatakan bismillahirrahmanirrahim, walau talaqaz zauju al-hurru dunas salasi wa raja'a min talqiha au jaddada nikahaha walau ba'da zaujin wa isabatin kama fi ba'di nusakhil muharrari adat bi baqiyati salasi amma idza lam yakun ba'da zaujin fabil ijma'i wa amma ba'da zauji fa khalafa fi dzalika Abu Hanifata wa qala ta'udu bis salasi li anna zauja yahdimu salasa fama dunaha wahtajja ashabuna bi annaha isobatun laysat bi syartin fil ibahati falam tu'assir kawat isayyidi amatahu al-mutallaqata wa bihadza qala akabiru sahabati kama qalahu Ibnul Munzir minhum Umar radhiyallahu anhu walam yazhar lahum mukhalifun. Nah, ini keterangan dari Syekh Khatib Asy-Syarbininya seperti itu. Walaupun laki-laki yang kedua itu bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan dengan si B atau istri yang telah ditalak oleh si A. Bukan hanya sekedar akad nikah dengan laki-laki yang kedua, tapi laki-laki kedua ini bahkan pernah melakukan isobah, pernah melakukan hubungan badan. Lalu kemudian diceraikan hingga habis masa iddahnya, lalu kemudian si B atau si istri ini kembali kepada si A. Maka jatah talak milik si A atau mantan suaminya melanjutkan jatah talak yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya talak satu, maka sekarang tersisa dua talak. Kalau sebelumnya itu ada pernah mentalak 3 kali, maka sekarang tersisa 1 talak. Nah, ini keterangan yang disebutkan oleh beliau Asy-Syaikh Khatib Asy-Syarbini. Dan beliau memberikan tambahan, seandainya si istri itu belum pernah dinikah oleh laki-laki lain. Jadi si istri ini diceraikan, lalu kemudian dirujuk oleh suaminya atau mungkin dengan akad yang baru lagi karena masa iddahnya sudah habis, maka kembalinya jatah talak kepada si A atau mantan suami dari yang dulunya 1 sehingga tersisa 2, atau yang dulunya 2 sehingga tersisa 1, maka fabil ijma'i. Ini sesuai dengan keputusan 4 mazhab. Tapi kalau seandainya si istri ini pernah dinikah oleh laki-laki lain, maka di situ ada perselisihan pendapat, ada perbedaan rumusan antara 3 mazhab dengan 1 mazhab yang satunya, yaitu perbedaan antara mazhab Syafi'i, perbedaan antara mazhab Maliki, perbedaan dengan mazhab Maliki berbeda dengan keputusannya Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ini bisa menyebabkan kembali menjadi 0 lagi. Jatah talaknya si A kembali menjadi 0. Tapi kami ingatkan, ini adalah mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah, bukan mazhabnya Al-Imam Syafi'i. Sehingga bagi siapa saja yang dulu menikah dengan istrinya itu menggunakan ketentuan-ketentuannya mazhab Al-Imam Syafi'i, ya, lalu kemudian dia sekarang melakukan talak, lalu ingin kembali lagi dengan istrinya, maka ketentuan yang seperti ini artinya tersisa 2 atau 1 itu adalah mazhab yang seharusnya dia ikuti. Namun kalau kemudian dulunya itu dia menikah dengan istrinya menggunakan versi mazhab Al-Imam Abu Hanifah, artinya tanpa menggunakan wali, maka ketentuan yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah bisa berjalan, bisa berlaku untuk orang yang melakukan nikahnya dulu seperti demikian.
Nah, ini merupakan keterangan yang penting untuk kita ketahui bersama sebagai bentuk respon dan tanggapan kepada pertanyaan yang telah masuk pada nomor admin dari channel YouTube kami. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan kegamblangan, dan barangkali mungkin masih menyisakan pertanyaan, maka pertanyaan itu bisa Anda sampaikan melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari betul-betul bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.